terus begini tuh kasih rapat. begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan barang, di mana barangnya itu tentunya ekonomis, murah dan praktis. Ekonomis, murah dan praktis. Jadi barang hari ini saya pesan dari toko Alkes, di mana barangnya itu harganya cuma murah ya, cuma 60.000. Dan kalau di sini harganya 150.000 ya. Ya, di Kabupaten Polman itu harganya 150.000. Saya dapatkan barang semurah ini. Ini bagian tahu ini namanya apa? Selak. Ini namanya handskun ya. Handskun yang saya gunakan biasanya untuk sekali pakai. Jadi biasanya kita di sini ya, bagi yang ingin hemat, yang ingin ekonomis, cari yang murah. Kalau ada murah kenapa cari yang mahal? Terus sama kegunaannya juga sama. Ya mungkin bisa beli yang ini ya. Ini harganya cuma 60.000 ya kalau tidak salah. Bagi teman-teman yang mau pesan silakan komen di bawah, nanti saya pesankan ini. Dan itu belum termasuk ongkir ya, belum termasuk ongkirnya. Jadi sudah lumayan ya, handskun sudah seharga 60.000 ini dipakai. Dan bagaimana kualitasnya? Apakah saya boleh praktekkan? Oke, dipraktekkan dulu ya. Bagaimana isinya? Ini masih tersegel ya, masih tertutup. Ini baru barang sampah. Hasil mungkin di tempat kalian di daerah Tinambung, Campalagian, Maje ini mungkin harganya 150.000 ya. Ya, pengalaman saya belanja begitu, 150.000. Mumpung kalau masih ada 120.000, ini 150.000. Nah, ini isinya saya buka. Kan biasanya orang pesan itu dia rusak, handskonya rusak, robek. Sudah murah, robek, mau dipakai nggak bisa, berapa lagi dibuang. Nah, ini handskun non steril ya, biasanya digunakan untuk tenaga kesehatan ya, pakai begini, masuk di tangan, cuci tangan dulu bro ya, tidak ada lubang, harus cuma celik atau di YouTube. Nah, ini lagi satu, kita lanjut lagi pemasangannya. Ya mau cara tahu pemasangannya, cari di YouTube cara pasang handskun yang benar. Biasanya tenaga laboratorium itu suka pakai yang kayak gini nih. Pakai sunat. Tapi cuci tangan dulu bro, tentu saja bro ya. Aduh. Ini sudah ambil lagi. Saya pakai ya. Oke, barang kedua. Jadi hari ini ada dua barang. Barang kedua yaitu ini ya. Saya yang tahu mungkin tahu ya. Itu saya yang tahu pasti tahu. Ini jarum 30G. Jarum ini ukurannya paling kecil di antara jarum yang lainnya. Jadi bagi yang ingin menggunakan jarum yang kecil, nah bisa pesan yang kayak gini. Ini harganya sangat murah. Berapa ya saya pesan itu? Ya, 30 ya, 20-an kayaknya. Ya 20, kalau bukan 20, 30-an. Jadi satu dos isinya 100 BCS. Jadi sekaligus murah. Ini juga dari ya, ini ada izin Kementerian Kesehatannya di bawah sini. Ada izin Kementerian Kesehatannya, isinya 100 biji. Terus ini diproduksi di Amerika ya, tulisannya bisa ya, di Amerika tahun 2018. Expirednya 2025. Ini kita buka dulu ya, dulu. Nah, ini masa expirednya 2000 mana ya, ini 2025. Ini nggak jelas ya, kameranya nggak jelas ini. Kameranya nggak jelas. Pokoknya di sini tulisannya 2025. Ini sangat kecil sekali, kamera nggak bisa ambil ya. 2025. Mungkin daerah Jawa sangat familiar yang kayak beginian ya. Bagi oleh-oleh mandar yang kayak begini ini sulit dicari.
betul sangat sulit dicari. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Belumanda, Tinambung, Majene, Mamuju yang butuh yang kayak ginian. Kenapa? Karena rata-rata praktisi anestesi atau praktisi kita atau praktisi kesehatan yang lainnya membutuhkan jarum seperti ini untuk meminimalisir nyeri dibanding jarum yang besar itu ya. Jarum yang besar kan sakit pastinya karena lubang yang besar kan juga besar, ini kan kecil. Jadi saat penetrasi bagus untuk meminimalisir nyerinya. Terus mereka suka jarum, kenapa? Karena langsung bisa dilihat titik lokasi cairannya masuk kan. Jadi dia ketepatan targetnya itu lebih tinggi, sekitar 90% lah anestesi pasti masuk di tempat tujuannya. Terus ini saya tadi ada buka, jadi pas dibuka nanti akan seperti ini ya. Nah, postingan pertama tadi saya gagal, jadi ini saya buka tadi, ini kayak gini. Ini nggak panjang, ini pendek nih. Ini 13, panjangnya 13 mm. Nah, lebarnya ini 0,003 mm. Sangat kecil ya. Jadi kalau masuk ke jaringan kemungkinan sangat cepat masuknya. Jadi beda dengan jarum yang agak besar itu yang 3 mili sampai 3 mili dia akan merasakan nyeri ya. Kalau ini mudah-mudahan bisa mengurangi nyerinya dengan ukuran yang sangat kecil ini. Jadi kelemahan dari ini juga dia tidak bisa menghisap cairan ya, cairan yang banyak karena dia kan kecil ukurannya, kecil ini ukurannya, tidak besar. Jadi untuk pengambilan sampel pengambilan sampel darah itu harus dipertimbangkan juga besar kecilnya jarumnya, karena ini 30G ya. Kalau untuk bayi mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk dewasa mungkin agak lambat prosesnya, karena kita akan berlomba dengan pembukaan darah, apalagi kalau dia cuma tidak tepat sasaran ya. Jadi, dan alasan kedua kenapa saya beli ini, pertama pada saat kita adakan baksos ya, atau kita punya pasien banyak, kita beli spuit. Kita beli spuit ganti. Tapi sekarang dengan adanya seperti ini, yang cukup kita ambil jarumnya saja, masukkan yang mini, kerja, masukkan yang ini, kerja, masukkan yang ini, kerja. Jadi meminimalisir dana, ekonomis sekali. Jadi sisa-sisa pakai ini untuk si pasiennya banyak ya, untuk pasien yang banyak. Jadi sekali pakai ya, satu kali ini sudah dipakai, ganti, kasih masuk, ganti jarumnya, batang spuitnya tetap sama, syringe tetap sama, karena masih steril lah, kecuali kalau sudah masuk darah ke dalam ya otomatis nggak bisa ya. Kalau ini masih bisa dong ya, masih bisa. Bagi yang pecinta jarum, nah silakan. Yang tanpa jarum ya mungkin tidak rekomend ya. Ini yang pecinta jarum, bisa pesan ke saya, silakan komen dan di bawah yang mau pesan, nanti saya kasih nomor HP ku, nanti saya pesan ya. Ya, itu tadi barang-barang yang saya bisa sharing hari ini. Mohon maaf jika masih ada gangguan dari soundnya, karena saya ada di rumah. Nah, saya bersama dengan saudara-saudara saya. Kemudian dia juga sudah punya keluarga. Ya maklumlah. Oke. Sampai jumpa, nanti saya share-share juga mengenai alat-alat kesehatan lainnya, ekonomis dan tepat sasaran ya, ekonomis dan sesuai dengan fungsinya. Apalagi kita kan daerah yang betul-betul mencari yang ekonomis ya. Kalau cari yang mahal mungkin kita belum mampu, makanya kita harus pandai-pandai menggunakan praktik. Jadi ini solusinya ya. Cukup selesai hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa
mahasiswa atau kolega-kolega sejawat, perawat, dokter, bidan yang mungkin masih minim dana, yang butuh alat-alat yang sangat efektif tapi murah, nah, mungkin bisa rekomendasi dari YouTube channel ini. Oke, jangan lupa like-nya, subscribe-nya karena ini sangat mendukung channel kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.